warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi bareng aku Satira di Ngejawab Kuy episode 5. Nah, kali ini agak berbeda sedikit nih, karena aku ngerangkum beberapa materi dari beberapa website di internet, seperti kayak Wetly School dan website-website lainnya, lalu aku rangkum dan aku buat ke PPT seperti ini. Semoga kalian suka, dan semoga juga paham ya. Nah, di sini aku bakal bahas 3 subtitle. Yang pertama ada class dan object, yang kedua ada encapsulation, yang ketiga ada inheritance. Next, yang pertama ada class dan object. Java adalah bahasa pemrograman berorientasi objek. Segala sesuatu di Java dikaitkan dengan class dan objek, bersama dengan atribut dan juga metodenya. Sebagai contoh di kehidupan nyata, mobil adalah sebuah objek. Mobil memiliki atribut seperti berat dan warna, dan metode seperti drive dan rep. Next, seperti yang kita ketahui, kelas adalah blueprint atau cetak biru dari masing-masing objek yang telah dibuat. Berikut adalah contoh kelas. Nah, cetak biru itu yang aku maksud dari. Kalau kita buat program di NetBeans, kita akan nemuin public class. Nah, kelas-kelas seperti ini. Dan dia berwarna biru, blueprint. Sebuah kelas memiliki sejumlah metode untuk mengakses nilai dari beberapa jenis metode. Pada contoh di atas, mengendus, lapar, tidur adalah metode. Nih, void mengendus, void lapar, dan void tidur. Oh iya, kita bahas kelas pada Java ya guys. Selanjutnya ada sebuah kelas bisa diberisikan beberapa tipe variabel sebagai berikut. Yang pertama adalah local variables. Variabel yang didefinisikan di dalam metode, constructor atau blocks disebut local variables. Variabel akan dideklarasikan dan diinisialisasi di dalam metode dan variabel akan dihancurkan atau dihilangkan setelah metode selesai digunakan. Selanjutnya ada inheritance. Ada instance variable. Variabel yang terletak di dalam kelas tetapi ada di luar dari semua metode. Variabel ini terinisialisasi ketika kelas digunakan. Instance variabel dapat diakses dari dalam methods, constructor, atau blocks pada kelas tertentu. Yang terakhir ada class variable. Variabel yang didefinisikan di dalam sebuah kelas di luar semua methods dengan kata kunci yang statis. Selanjutnya ada objek pada Java. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, kelas menyediakan cetak biru atau blueprint untuk objek. Jadi, pada dasarnya sebuah objek dibuat dari kelas. Pada pemrograman Java, kata kunci baru digunakan untuk membuat objek baru. Terdapat 3 langkah ketika membuat objek dari kelas. Yang pertama ada deklarasi. Nah, deklarasikan nama variabel dengan jenis objek tertentu. Selanjutnya, ini instansiasi. Gunakan kata kunci baru untuk membuat objek. Seperti ini. New, kata kunci baru. New. Yang terakhir ada inisialisasi. Kata kunci baru diikuti panggilan untuk konstruktor. Panggilan ini menginisialisasi objek baru. Seperti ini. New main. Oke, next. Selanjutnya, yang kedua ada encapsulation. Encapsulation merupakan salah satu dari konsep OOP pada bahasa pemrograman Java. Konsep ini memiliki mekanisme untuk membungkus sebuah data atau variabel. Data tersebut tidak bisa diakses oleh kelas lain. Dengan menggunakan konsep encapsulation, semua data harus kita set menjadi private agar kelas lain tidak dapat mengaksesnya. Konsep enkapsulasi. Arti encapsulation adalah untuk memastikan bahwa data sensitif disembunyikan dari pengguna. Nah, untuk mencapai ini, kita harus mendeklarasikan variabel atau atribut kelas sebagai private, menyediakan metode get dan set public untuk mengakses dan memperbarui nilai private variabel. Get dan set, bahwa private variabel hanya dapat diakses di dalam kelas yang sama. Kelas luar tidak memiliki akses ke sana, namun dimungkinkan untuk mengaksesnya jika kita menyediakan metode get dan set public. The get kembali metode nilai variabel dan set metode set nilai. Sintaks untuk kedua get dan set tersebut adalah bahwa mereka dimulai dengan salah satu get atau set, diikuti dengan nama variabel dengan huruf pertama dalam huruf besar.
Mengapa enkapsulasi? Kontrol yang lebih baik dari atribut dan metode kelas. Atribut kelas dapat dibuat read-only jika Anda hanya menggunakan get mode, atau hanya tulis jika Anda menggunakan set mode. Fleksibel, pemrogramer dapat mengubah satu bagian dari kode tanpa mempengaruhi bagian lain. Peningkatan keamanan data. Ini adalah kelebihan kenapa kita harus menggunakan enkapsulasi. Nah, selanjutnya ini dia contoh programnya. Aku udah juga coba di NetBeans. Sorry. Program, oke, kita cek mana tadi ya. Nih, coba kita running. Bukan yang itu yang running, guys. Maaf. Coba running kembali programnya. Yap, build successful. Seperti ini model contoh programnya. Seperti biasa, public class, static void, kelas buku. Kita gunakan string, judul, pengarang, dan tahun terbit. Karena tahun terbit itu ada angka, jadi kita gunakan integer. Balik ke PPT tadi. Perhatikan kode di samping. Pada baris 2 sampai dengan 4, setiap field dari kelas bersangkutan memiliki akses modifier bertipe private. Nih, private string, private integer. Setiap field memiliki getter masing-masing, yakni pada baris 13, 21, dan 29. Get, tahun. Setiap field juga memiliki setter masing-masing, ini pada baris 17, 25, dan 33. Nih, set tahun terbit, set judul, set pengarang. Cara penggunaan kelas tersebut termasuk menggunakan getter pada baris 4 dan 6 dan setter di baris 5. Dapat dilihat pada contoh kode. Oke. Mari kita lanjut ke yang ketiga adalah inheritance. Di Java, dimungkinkan untuk mewarisi atribut atau metode dari satu kelas ke kelas lainnya. Di sini kita mengkelompokkan konsep pewarisan ke dalam dua kategori. Yang pertama adalah subclass atau disebut anaknya, kelas yang mewarisi dari kelas lainnya. Yang kedua ada subclass atau induknya, kelas yang diwarisi. Untuk mewarisi kelas, gunakan extend kata kunci. Mengapa multiple inheritance tidak Sorry guys, agak melibet. Mengapa multiple inheritance tidak didukung di Java? Untuk mengurangi kompleksitas dan menyederhanakan bahasa, banyak inheritance tidak didukung di Java. Pertimbangan skenario di mana A, B, dan C adalah 3 kelas. Kelas C mewarisi dari kelas A dan B. Jika kelas A dan B memiliki metode yang sama dan Anda memanggilnya dari objek kelas anak, akan ada ambiguitas untuk memanggil metode kelas A atau B. Karena kesalahan waktu kompilasi lebih baik daripada kesalahan runtime. Java membuat kesalahan waktu kompilasi jika Anda mewarisi dua kelas. Jadi, apakah Anda memiliki metode yang sama atau berbeda, akan ada kesalahan. Nah, bakal error guys, kalau kita menggunakan multiple inheritance di Java. Nah, ini adalah contoh programnya. Aku juga udah buat outputnya di sini. Kalau misalnya NetBeans-nya agak kenapa-kenapa ya. Coba kita run aja. Build successful dan outputnya tidak keluar guys, aku nggak tahu kenapa. Nah, jadi di NetBeans dia outputnya bakal seperti ini. Nah, tutut Ford Mustang. Jadi kelas vehicle protect string brand. Jadi dia protected stringnya guys. Brandnya Ford. System output tutut class car extends. Nah, extends ini yang tadi kita maksud. Mewarisi dari kelas, gunakan extends dari kata kunci. Nah, yap. Jadi, sekian dulu guys, 3 subtitle yang telah kita belajar bareng-bareng. Hope you can understand, hope you enjoy. Dan
Terima kasih. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All is spring, like everything is new.